Shalom, apa kabarnya malam hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Saya percaya kita semua dahsyat dan luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dan saya percaya pada malam hari ini, kita selalu antusias dan semangat untuk kita sama-sama diperlengkapi dengan pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini. Mari sebelumnya kita akan menaikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Bawa saya masuk sana. Shalom, apa kabar? Dan kita jumpa lagi. Shalom, kita jumpa lagi. Dan sekali ini kita akan belajar tentang sekilas info Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia. Kita doa, Tuhan kami mau belajar tentang sejarah GSJA yang ada di Indonesia,
kami sangat menghargai dan para perintis, para misionaris yang terbeban untuk ke Indonesia, demikian juga dengan orang-orang kami yang ada di sini yang punya hati untuk mengembangkan, untuk mencari jiwa-jiwa ini. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon Roh Kudus hidupkan pengertian dan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, kita akan belajar tentang sekilas info. Nah, saudara sekalian, misi daripada GCA Indonesia, dan misi ini adalah semuanya dalam semua GCA yang ada di muka bumi. Saya akan bacakan dan kita mesti hafal. Inilah DNA kita, menyelamatkan yang terhilang. Ini yang pertama, menyelamatkan yang terhilang. Kemudian yang terhilang itu diapain? Memuridkan, jadikan mereka itu murid Tuhan Yesus, bukan murid pendeta atau saudara, bukan, memuridkan. Dan yang ketiga, membangun jemaat Tuhan. Jadi membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab. Jadi tidak berdasarkan pengertian seorang atau perintis atau pendeta atau mimpi juga bukan. Tetapi itu berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Jadi saudara, kita melayani itu dengan belas kasihan, bukan karena apa-apa, karena kasih karunia. Saya baca ulang, menyelamatkan yang terhilang, memuridkan, dan membangun jemaat Tuhan berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh dunia dengan belas kasihan. Saudara mempunyai visi. Nah, visi ini sebetulnya disesuaikan dengan gereja setempat masing-masing. Jadi saudara dalam sidang jemaat Allah ini di Indonesia maupun di muka bumi, mereka mempunyai visi gereja setempat. Nah, kebetulan kita di Palembang ini, kita sudah buat visinya, visi Maranatha sebagai keluarga Allah. Jadi kita dalam gereja ini sebagai keluarga, namanya keluarga, saling menasihati, saling menegur, walaupun tegurannya keras, lembut, sedang segala macam ini, ya kan, Yesus pun menegur muridnya, dan muridnya tidak tersinggung atau marah, kecuali Yudas Iskariot. Nah, Maranatha sebagai keluarga Allah yang dikuduskan. Kita perlu hidup dalam kekudusan, kemudian kita diberkati. Kalau kita diberkati, untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Sebetulnya ini adalah visinya daripada Abraham, kalau kita lihat, menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, lalu saudara, untuk mewujudkan misi dan visinya bagaimana? Tentunya ada strategi. Nah, strategi ini secara umum untuk GSIA Indonesia ada 3. Kita dengan pengajaran. Kebetulan kalau saya lihat GSIA yang ada di seluruh muka bumi itu rata-rata pengajaran. Jadi pengajaran itulah seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada para murid. Lalu penyembahan. Penyembahan itu kita memuji Tuhan bukan pada hari Minggu, tetapi kita menyembah Tuhan itu selama 24 jam. Selama kita bernafas, selama kita masih hidup, tetap menyembah Tuhan, tetap mengucap syukur, dan pelayanan. Nah, jadi strategi untuk mewujudkan misi, bagaimana misi ini terwujud, visi juga terwujud, ada strategi. Jadi strateginya itu dengan pengajaran, penyembahan, dan pelayanan. Jadi semua jemaat terlibat dalam pelayanan, ya kan, bukan harus bayar terus, tidak bayar pun tetap melayani. Saudara, tentunya ada nilai, value. Sebuah gereja kita ini apa value-nya, nilainya apa? Yang membuat nilai bukan kita, tetapi masyarakat. Masyarakat akan nilai, oh gereja ini kan nilai tadi. Ya kan, ada gereja di Indonesia ini nilainya adalah, oh gereja ini terkenal dengan sosial. Ya kan, mereka ada sekolah, mereka ada rumah sakit, suka nolong yang susah. Nah, sosial itu, ya itu terkenal. Nah, saudara, biar kita gereja ini terkenal dengan nilai cinta Tuhan.
Oh, dari mana ini? Ini dari mana ini? Oh, ini GSCA ini. Oh ya, terkenal dengan cinta Tuhan. Ya kan, bukan cinta duit saudara ini kan. Ya kan, harapan kami adalah semuanya saudara cinta Tuhan. Bisa katakan amin ya. Nah, yang kedua adalah nilai kita rendah hati. Rendah hati itu apa itu? Diomongi, ditegori, nurut, ikut, jangan sebaliknya. Udah aku tersinggung ya kan, muka aku mau taruh di mana, itu tinggi hati. Saudara, kita belum mempunyai nilai atau karakter Kristus. Nah saudara, nilai kita adalah cinta Tuhan, rendah hati, nah terkenal dengan jujur, ya kan. Oh ini nih dari sidang jemaat Allah, boleh ini dipakai. Mereka jujur ini nih, ya kan, perpuluhan dia bayar ini kan, ya kan, milik Tuhan dia kembalikan. Kemudian dia juga misi, jujur, ya kan, ada duit yang tertinggal, bukan diambil kesempatan, tapi jujur, terkenal dengan jujur dan rajin. Nah saudara, biarlah nilai ini terwujud, bisa katakan amin. Terwujud tentunya saudara melakukan strategi ini, pengajaran. Engkau ikuti dalam pengajaran, ya kan, pengajaran dari gereja kita loh ini nih. Bukan pengajaran dari gereja A, gereja B, comot sini, comot situ, saudara nanti engkau bingung. Nah kita tidak bisa model itu, karena kita sudah mempunyai 16 doktrin Alkitab GCA sudah ada, dan 11 pengakuan iman yang kita belajar minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar 11 pengakuan iman kita yang berlaku untuk di seluruh muka bumi. Jadi saudara, biar kita terkenal dengan cinta Tuhan. Ya kan, ini orang EJA nih, jemaat ini nih. Oh, terkenal dengan cinta Tuhan. Ya kan. Nah, terkenal lagi dengan rendah hati. Diomongi, oh ya terima kasih, ya kan, puji Tuhan. Ya kan, bukan tinggi hati, mau ditegur sedikit marah. Ya kan, mau tegur sedikit ngambek ini kan nih, kecewa dan lain. Nah, itu maksudnya tinggi hati. Dia belum terbentuk saudara ini nih. Dan nilai yang ketiga adalah jujur, terkenal dengan jujur. Kalau mau cari orang yang pembukuan tadi umpama tadi, nah itu dari EJA itu. Dia jujur dan rajin. Nah saudara, kita masuk berikut. Nah cara pemerintahan di dalam gereja ini, saudara, itu adalah hybrid of, maksud itu gabungan dari kongresional sama Presbyterian. Jadi ini gabungan saudara, ini gabungan. Jadi kita tidak menekankan, oh majelis yang berkuasa, ya kan, enggak. Ya, atau jemaat yang berkuasa, enggak. Tetapi ini gabungan. Saya tidak bicara terlalu panjang mengenai kongresional ini atau Presbyterian. Nanti kapan-kapan kita akan mau belajar, saya akan ungkapkan pelan-pelan apa itu congregational sama Presbyterian ini. Nanti saya jelaskan nanti pelan-pelan. Tetapi untuk yang waktu ini saudara tangkap dulu, kita adalah hybrid of. Jadi gabungan saudara. Jadi gabungan daripada dua pemahaman. Nah, kemudian eskatologi. Eskatologi itu adalah tentang kedatangan Tuhan. Nah, kita menganut ini. Kita menganut premillennialis. Maksudnya milenial itu adalah 1000 tahun. Nah jadi maksudnya ada gini, Yesus datang ke bumi ini turun sebelum kerajaan 1000 tahun. Jadi Yesus akan turun ke bumi dan kita juga turun ke bumi, lalu terjadilah 1000 tahun damai di bumi. Tetapi sebelum 1000 tahun damai ada 7 tahun masa aniaya. Nah, yang kita lihat di sini. Nah, kita menganut pre-tribulation. Jadi sebelum masa aniaya 7 tahun, sebelum antikris berkuasa, sebelum dunia ini semakin malapetaka, gempa bumi dan sebagainya, dan perang dan penyakit, sampah dan sebagainya, kita sudah diangkat oleh Tuhan. Nah ini, jadi gereja diangkat sebelum kesusahan besar, masa aniaya besar, the great tribulation, itu 7 tahun. Jadi kita percaya, gereja ini percaya bahwa sebelum masa aniaya
kita sudah diangkat. Dan gereja ini percaya bahwa sebelum kerajaan 1000 tahun, Yesus turun. Jadi bukan dia turun tengah-tengah dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, Yesus turun untuk mewujudkan kerajaan 1000 tahun. Karena Yesus adalah Raja di atas segala raja. Hari ini dia berkuasa kita secara pribadi, dalam keluarga, dalam kelompok, tetapi nanti dia akan menguasai selama 1000 tahun. Nah, lalu pemahaman kita, ya kan, gereja ini tidak memahami Calvin atau Armenia, tidak. Tetapi antara ini antara. Jadi saudara, kita tidak menganut yang ekstrim Calvin atau Calvin yang ekstrim atau yang Armenia secara ekstrim, tetapi kita antara. Jadi ada gabungan ini saudara. Jadi kita kalau ditanya kamu ikuti Calvin atau Armenia, kita tengah-tengah, iya kan? Kita tengah-tengah di situ. Nah, lalu saudara, kita pemahaman Trinitas, bukan Unitarian. Unitarian itu oneness. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar sejarah GSIA yang ada di dunia dan di Indonesia. Nah, nanti kita singgung sedikit tentang Unitarian ini. Nah, jadi saudara, gereja ini menganut Trinitas. Saudara, kata-kata Tritunggal, kata Trinitas tidak ada dalam Alkitab, tidak ada. Tetapi konsep Trinitas, konsep Tritunggal ada dari kitab Kejadian sampai ke Wahyu, ada di situ. Jadi saudara, kita masuk di sini lagi, kita ini mempunyai DNA. GSJA ini di seluruh muka bumi, termasuk Indonesia, kita mempunyai DNA mission. Jadi DNA kita adalah misi. Jadi bukan apanya aku dapat, ya kan, aku dapat apa, aku dapat berkat, aku dapat duit, aku dapat kedudukan, Tetapi saudara, misi namanya memberi, misi. Nah, itulah DNA kita adalah misi. Saudara bisa lihat, kita church planting, artinya kita buka-buka sidang. Buka-buka sidang jemaat berdasarkan Alkitab, sesuai dengan misi gereja tadi itu. Menyelamatkan yang terhilang, memuridkan dan membangun sidang jemaat berdasarkan Alkitab untuk melayani seluruh muka bumi dengan belas kasihan. Nah, jadi saudara, kita sending misionaris. Jadi saudara, gereja kita di Indonesia, kita pun mengirim misionaris. Jadi sampai hari ini nih, kita baru kirim itu 3 itu. Tapi rencana sampai tahun depan, nanti kita lihat dalam road map nanti, itu 6. Jadi kita yang sudah kirim itu di Jerman, ya kan, di Aachen, di Jerman, suami istri, dan ini entar lagi akan ke Taiwan, di Taichung suami istri, dan lagi nunggu visa ke Hong Kong. Memang sudah ada di Hong Kong, tetapi karena COVID, lalu dia dikembalikan di Indonesia sampai nunggu. Nah, misionaris kami itu di Hong Kong, barang-barangnya masih ada di sana itu. Nah, jadi saudara, kita mengirim misi. Saudara, kalau engkau mau tahu, di Asia ini, Asia Pasifik, Sidang Jemaat Allah telah mengirimkan misionaris ini, 300-an misionaris. Kan lumayan. Dan misionaris yang dari luar negeri masuk Indonesia itu ada puluhan, banyak. Cuman dibatasi oleh pemerintah, kalau enggak kita agak lebih banyak lagi. Nah saudara, kita mengadakan collection of mission funds. Maksudnya adalah kita juga mengumpulkan dana misi. Jadi saudara, aku tidak bisa misi ke luar negeri atau ke Kalimantan, ke dalam, atau kemana, saudara bisa kirim dana. Yang kedua, mission in dual work of spirit and truth. Dan kita minta Tuhan adanya roh dan kebenaran di dalam misi ini. Nah, kita lanjut saudara sekalian. Nah, kita Indonesia, Sidang Jemaat Allah Indonesia itu termasuk anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI. PGI ini adalah World Churches. Jadi ini adalah persekutuan di seluruh muka bumi. Jadi itu di seluruh muka bumi itu ada namanya World Council of Churches. Nah ini tadi ini nih.
Jadi gambarnya sudah engkau lihat, adanya kapal begitu kan. Nah ini lambang ini engkau bisa lihat ada di mana-mana ini nih. Nah kita menjadi anggota di sini. Nah pemerintah Indonesia kalau saya lihat dia mengakui lebih condong kepada PGI. Nah saudara, kita juga masuk ke dalam PGLII, Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Nah saudara, di PGLII kita nomor 4, di dalam PGI kita nomor 82. Kan lumayan cukup jauh dan masih terus lagi sampai 100 lebih itu. Nah, kita lanjut. Dalam gereja ini ada rapat ini nih, ada rapat. Ya kan kita lihat ini rapat daerah ini nih. Namanya itu radar atau rapat daerah karena kita di Indonesia ini kita sudah bagi dalam daerah-daerah ada 30, kalau saya 34, saya lupa ya kan 34. Nah, jadi saudara setiap daerah itu mengadakan radar. Radar itu rapat daerah. Isinya apa itu? Memilih dan melantik. Jadi ada pelantikan dalam daerah itu 3 tahun sekali. Kemudian menilai dan menerima dan membahas, menetapkan program kerja. Di samping itu ada tiap tahun namanya Rakerda, rapat kerja daerah. Nah ini semua pendeta mesti hadir dalam rapat ini. Kalau ada pendeta tidak hadir, saudara, dia akan kena disiplin. Nanti kita akan lihat dalam TGPP itu. Iya, TGPP-nya minggu depan atau 2 minggu lagi kita lihat. Nah saudara, dalam Rakerda itu menilai dan menerima, membahas dan menetapkan program kerja. Nah, saya masuk lagi. Nah, ini saudara, setiap daerah mempunyai BPD. Nah, BPD ini nih saudara mempunyai rapat yang tadi, ada radar, ada Rakerda, tapi di atasnya lagi adalah MP, Majelis Pusat. Majelis Pusat ini adalah saudara yang hadir itu adalah dari BPD sampai kepada ketua-ketua Departemen Nasional. Nah, di atas MP Kongres. Kongres diadakan 5 tahun sekali, tetapi kalau MP minimal 1 tahun 2 kali. Jadi kalau boleh katakan itu sepertinya Rapimnas, rapat pimpinan nasional seperti itu. Nah, saudara, itu dibahas banyak di situ. Ya kan sampai 5 hari itu. Nah kita lanjut. Nah jenjang pendeta diangkat oleh sinode. Jadi saudara bisa jadi pendeta, saya ulang lagi, tidak diangkat oleh gereja setempat. Gereja setempat tidak mengangkat pendeta. Nah, tetapi yang mengangkat itu adalah sinode melalui BPD. Yang pertama, dia adalah surat keterangan. Ya kan surat keterangan. Lalu untuk naik ke menjadi pendeta pembantu itu ada syaratnya lagi, ya kan itu dalam TGPP sudah sangat jelas. Lalu yang pendeta pembantu bisa naik menjadi pendeta muda, tentunya ada syarat lagi. Nah, pendeta muda masuk menjadi pendeta penuh. Nah, itu ada gereja lain mengatakan begini, pendeta muda pembantu sama SK itu namanya guru Injil. Nah, kalau sudah ditabiskan, ordain, ya kan dia sudah ditabiskan, dilantik, itu namanya pendeta. Nah, saudara, kalau di kita itu adalah pendeta penuh tadi di sini. Nah, saudara, status gereja setempat. Gereja setempat itu kita mempunyai 3. Satu, pertama, itu perintisan, dia merintis. Jadi ada pendeta dengan beberapa kawannya, dia merintis sebuah gereja itu namanya gereja pertama. Lalu gereja pertama menjadi gereja Madya. Gereja Madya itu mempunyai pengurus gereja. Jadi saudara, gereja setempat mempunyai pengurus gereja. Pengurus gereja artinya dia diangkat dan dilepaskan atau diberhentikan oleh gembala sidang. Jadi pengurus gereja itu dia sama-sama dengan pendeta atau gembala sidang untuk mengurus gereja, terutama
di bidang non-rohani. Jadi pengurus gereja jangan mengirim seperti zaman ini, zaman COVID ya, dia kirim renungan, dia kirim firman Tuhan, kutip ini, kutip itu. Nah, itu yang memberikan makanan rohani adalah tugasnya gembala sidang. Jadi bukan tugasnya pengurus gereja atau pemimpin gereja, bukan dia yang memberikan makanan. Karena makanan, sekali lagi, yang diberikan hanya oleh gembala sidang. Karena Tuhan bisa melalui dia, jadi tidak melalui pemimpin yang di bawah. Jadi nanti kau kirim lagi firman Tuhan, kirim renungan ini, kirim itu. Bukan ini. Apalagi zaman COVID ini, semuanya belagak mau menjadi. Ya sorry, hati-hati, saudara jangan sampai menjadi antikristus. Nah yang ketiga, gereja setempat bisa menjadi pembina. Pembina tentunya ada syarat. Nah lalu di sini yang ada adalah majelis gereja. Majelis gereja diangkat oleh jemaat. Saya ulang lagi, majelis gereja diangkat oleh jemaat dengan masa durasi atau masa waktunya sekian. Ada yang 3 tahun, ya kan, rata-rata 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah saudara, majelis gereja bukan di atas pendeta juga bukan. Nah jadi saudara ada 3 model begini. Nah kita masuk berikut. Nah kita dalam GCA Indonesia sudah dibuat roadmap, yaitu rencana program kerja 25 tahun. Saya ulang lagi, rencana 25 tahun. Nanti saudara bisa kita akan lihat nanti minggu-minggu depan sejarah GSCA kita akan lihat, ya kan, bagaimana. Saya pikir itu rencana untuk kita tayangkan itu minggu depan, lebih tepat ya, minggu depan, sehingga engkau bisa melihat hal ini. Nah saudara, roadmap itu apa? Roadmap itu apa itu? Peta perjalanan yang menunjukkan ke arah mana kita menuju dan apa yang kita tuju. Nah ini tadi. Jadi ke saudara, gereja itu dibuka bukan asal-asal buka, ya kan? Apalagi gereja itu dibuka untuk mendapatkan perpuluhan untuk pendeta. Saudara, kita dalam sidang jemaat Allah ini nih, perpuluhan bukan milik pendeta. Saya ulang lagi, perpuluhan itu miliknya sinode. Kemudian aset bergerak dan yang tidak bergerak itu miliknya sinode. Nanti kita akan belajar itu 2 minggu lagi. 2 minggu dari sini saya akan bukakan dalam TGPP kita bahwa itu bukan miliknya pendeta. Walaupun ada yang tempat tertentu kita memakai nama pendeta itu milik aset tadi itu, tetapi dibuat surat lagi terpisah di bawah notaris bahwa itu bukan milik dia. Jadi saudara, semuanya aset bergerak maupun tidak bergerak dan perpuluhan itu bukan milik pendeta pribadi, tetapi itu milik sinode. Nah, saya masuk lagi di sini. Peta perjalanan selama 25 tahun. Jadi kita sudah mulai tahun 2016 dan sampai 2041. Saya tidak tahu apakah Tuhan sudah datang atau belum sampai tahun 2041. Tetapi walaupun demikian tetap membuat perencanaan roadmap. Untuk apa? Untuk menuju GZA terdepan. Nah, jadi saudara dari Indonesia sudah buat ini, nanti kita akan lihat apa-apa lagi. Nah, saudara di sini, ini tahapannya ini. Pada tahun 2016 sampai 2021 itu namanya konsolidasi dan digitalisasi. Saudara, itu semua pendeta diminta untuk bersatu. Jangan pendeta SJA sama SJA mereka bentrokan. Sama-sama pendeta GSCA, yang satu fitnah yang ini, ya kan? Pendeta SJA yang ini buat gosip ke situ. Saudara, ini semuanya diminta untuk pendeta yang demikian. Ini terutama untuk pendeta ini, untuk bertobat supaya jemaat juga bertobat ini kan. Nah, itu namanya konsolidasi dan digitalisasi. Nah, kebetulan lagi COVID ini saudara membuat kita lebih terpacu untuk mengadakan digitalisasi.
Nah itu tema visinya adalah GSIA One, jadi Cohesive Church. Nah saudara bisa lihat di bawah mengirimkan 6 misionaris. Tahun 2021 sampai 2026, kemudian itu dikatakan percepatan kaderisasi dan pengembangan organisasi. Nah saudara selama 10 tahun, tahun 2021 sampai dengan tahun 2031, itu adalah GSIA Modern Church ini tadi. Jadi saudara sampai tahun itu, nah lalu masuk lagi tahun 2031 sampai dengan 2041, 10 tahun pengembangan infrastruktur dan jaringan fisik dan maya. Nah disinilah dalam 10 tahun itu yang dikatakan dengan visi GSIA terdepan, leading church di sini. Nah jadi saudara sampai tahun 2041 kita Indonesia bisa mengirimkan 50 misionaris. Jadi saudara pada hari ini nih kami masih merekrut saudara yang mau dijadikan misionaris ke luar negeri. Nah, kita masuk di sini. Isinya apa ini roadmap itu? Dalam roadmap itu isinya adalah rangkaian perbaikan, penerapan, peletakan, dan pelaksanaan bertahap. Ada 4 faktor penentu efektivitas sebuah organisasi. Jadi dalam organisasi kita atau gereja ini, itu ada 4 faktor penentu. Penentu pertama adalah manusia. Karena yang mengelola gereja itu adalah manusia. Baik itu pendeta, pengurus gereja maupun majelis, itu manusia, bukan robot. Saudara, beda untuk mengelola manusia, membimbing manusia dengan mengelola robot atau mesin. Bedanya jauh. Yang kedua, maka itu ada 4 penentu, yaitu gereja, setempat, organisasi, dan keuangan. Jadi ada 4 hal ini, saudara, kita mengadakan perubahan dengan pelan-pelan. Jadi keuangan pun itu diminta untuk mengadakan audit ready. Artinya semua gereja setempat harus mempunyai pembukuan yang jelas. Disarankan untuk memakai sistem digitalisasi. Nah, saya masuk lagi di sini. Nah, roadmap GSIA kita menuju kuantitas dan memperbaiki kualitas. Jadi jangan hanya kuantitas atau besar, tetapi kualitasnya bobrok. Kita tidak, kita menuju kuantitas dengan memperbaiki kualitas. Kualitas itu apa di situ? Manusia terutama sekali. Ya kan? Nanti kita akan lihat apakah yang harus dilakukan gereja supaya dapat berjalan dalam roadmap. Jadi apakah yang harus dilakukan gereja ini supaya berjalan dalam roadmap itu. Roadmap tadi itu saudara masih ingat, itu selama 25 tahun dan sudah dimulai tahun 2016. Nanti tahun depan kita sudah masuki tahapnya pertama, yaitu konsolidasi dan digitalisasi. Nah saudara, apa yang kita mesti buat di sini nih? Ya tentunya tidak bisa karena satu pendeta, tidak bisa, tetapi kita rame-rame ini nih. Nah, ada 3 hal ini nih. Ada 3 hal kita akan lihat. Yang pertama, membangun kebiasaan doa. Nah ini 1 jam untuk PI, untuk pendeta, dan 30 menit untuk jemaat. Jadi saudara, sejak tahun 2016 sudah dicanangkan ke dalam setiap gereja setempat untuk berdoa. Kalau full time juga mesti doa ini. Full time-nya doanya cuma 10 menit, itu tidak bisa itu. Jadi saudara, engkau diminta untuk doa, untuk yang full time itu 1 jam. Untuk pendeta 1 jam. 30 menit untuk jemaat. Kalau engkau hanya doa 5 menit, artinya engkau bukan jemaat, itu artinya itu. Tidak tahu jadi apa itu kan. Ya kan itu bukan itu kan. 5 menit itu hanya doa 1 hari 5 kali.
doa makan, doa bangun pagi, makan siang, makan malam itu kan. Bukan itu. Nah saudara, kebiasaan membaca Alkitab. 3 pasal 1 hari. Tentunya bukan hanya baca urut, itu bukan. Tetapi engkau minta sama Tuhan, hidupkan firman ini. Karena firman itu adalah roh Tuhan yang menghidupkan engkau dan saya. Menghidupkan. Ketika engkau hidup dalam roh, firman Tuhan itu di sini akan terus berkembang-kembang itu. Akan berbual-bual. Sepertinya ada mata air yang berbual-bual tadi. Nah saudara, kita masuk lagi. Engkau puasa seminggu sekali. Bukan karena puasa terpaksa, bukan. Memang betul-betul puasa seminggu sekali. Kemudian mengerti, nah ini 16 doktrin Alkitab GSIA, mengerti. Ini terutama untuk pendeta, para pemimpin, pengurus gereja, majelis gereja, harus ini nih. Jadi saudara, kalau engkau menjadi pengurus gereja, engkau mesti mengerti 16 doktrin ini. Kenapa? Untuk engkau ngajar lagi ke bawah. Ya kan pendeta juga ngerti untuk engkau ngajar ke bawah. Lalu 11 pengakuan iman, GJA dan TGPP. Nah TGPP ini kita belum belajar di sini, tetapi kita harapkan itu 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi kita akan belajar apa itu TGPP. Nah saudara, itu kebiasaannya pertama. Yang kedua adalah saudara di sini, nah menjadikan gereja Anda lebih bersih. Saudara, dengan adanya COVID ini kita terima kasih, setiap gereja setempat diminta untuk nyapu, ngepel setiap hari. Ya kan, ini diminta untuk dibersihkan, lebih bersih, itu secara fisik tadi kan, lebih rapi. Nah gereja setempat lebih rapi, mempunyai visi misi tertulis, mempunyai pembukuan gereja yang baik dan jujur. Jadi gereja setempat itu diminta semua gereja untuk mempunyai pembukuan. Bukan asal coret-coret, tapi pembukuan. Dan itu sudah diajari dan terus oleh BPD ngajak ke bawah. Terus ini diajari dan diajari. Nah saudara, yang berikut lebih modern. Karena hari ini nih kan, menggunakan sarana modern untuk membuat Injil lebih bisa dimengerti dan melayani Tuhan lebih efektif. Artinya gini, saat ini kan kita ada daring atau dunia maya ini. Nah saudara, gunakan alat ini. Jadi engkau gunakan dalam WA-mu, dalam apa, ya kan, untuk memberitakan Injil dan yang lain. Jadi engkau kirim berita-berita, jangan berita-berita yang menakutkan atau yang mengerikan atau mengirimkan gosip malahan, tapi kirimkan Injil untuk membangun kawanmu. Dan dimanapun engkau taruh, mungkin engkau taruh dalam Facebook juga taruh, ya kan, dalam IG juga taruh tentang penginjilan, taruh tentang Yesus. Nah jadi saudara, ini yang kita minta untuk gereja setempat. Nah lalu yang ketiga, membangun pola perbaikan. Ada 4 hal, tadi saya sudah katakan, membangun ini perbaikan. Saudara, kita mengadakan perbaikan itu pada manusia. Itulah sebabnya dalam gereja lokal, saudara sebagai pendeta, sebagai pemimpin, berikan pelajaran pada jemaatmu. Berikan pelajaran kepada pemimpin gereja atau pengurus gereja. Kasih tahu sama dia tadi, ya kan, diajari. Nah saudara, ini perlu dibangun. Nah kemudian saudara, kalau manusianya terbangun dan bisa bergerak, gereja bisa terbangun. Otomatis organisasi juga terbangun dan keuangan juga terbangun. Jadi saudara, itulah yang kita bangun pada hari ini, ketiga tempat, 3 hal. Nah ini sebagai penutup ini nih, saya dengan cepat roadmap tahun 2016 sampai 21. Kita tidak panjang, kita ambil yang roadmap dulu. Yang pertama ini adalah, nah saudara, temanya sudah jelas, konsolidasi. Artinya jangan ada pendeta yang iri hati, yang ini nih ngadakan fitnahan, yang ini ngomong gosip, ngomong pendeta loh ini nih. Nah itu diminta untuk dibuang. Dibuang semua pendeta, semua pemimpin gereja
semua pengurus gereja, semua majelis gereja diminta untuk konsolidasi, consolidation, persatuan, kohesif, menuju GSIA One. Dan kemudian kita mengadakan digitalisasi. Nah itu temanya pertama. Lalu saudara, kita juga membangun mutu kerohanian baru para PI. PI itu pelayan Injil. GSIA ini mutunya ditingkatkan. Kemudian PI itu mesti melek huruf tadi itu. Sebabnya ada di antara kita ada yang setengah-setengah melek itu kan nih. Ada yang di dusun di dalam, bahkan ada yang tidak bisa baca itu, ada itu. Tetapi ini pelan-pelan mereka bisa baca. Lalu penguasaan teknologi di kalangan PI. Di PI tadi para pendeta diajari untuk menggunakan teknologi seperti ini HP, yang lain-lain. Jangan hanya bisa untuk SMS atau untuk WA, tapi lebih dalam lagi. Sebab dalam HP engkau bisa mengadakan Alkitab digital. Dalam HP engkau bisa konferensi, bisa ikut pelatihan, rapat dan sebagainya. Nah, kita menuju kepada pendidikan dual degree institute GSIA. Nah, ini kita lagi menuju di mana kita akan mendirikan sebuah institut di mana dalam itu ada Alkitab untuk STT dan juga ada juga untuk seperti fakultas hukum dan lain-lain. Nah, saudara tetap mengadakan pengembangan gereja. Gereja tetap dikembangkan, church planting berdasarkan Alkitab. Kemudian sistem informasi terpadu pelayanan Injil. Nah, kita lanjut yang ketujuh, sistem informasi gereja setempat lokal. Nah, ini gereja setempat diminta untuk secara daring atau secara digital. 8. Restrukturisasi sistem dan organisasi. Nah, ini sedang dijalankan pelan-pelan. Ini tentunya pelan-pelan peningkatan SDM BPD melalui diklat. Jadi ada peningkatan sumber daya manusia melalui diklat. Nah, lalu 10. Sosialisasi sistem keuangan terpadu organisasi. Nah, itu semua sudah diadakan. Kemudian, nah ini yang sebenarnya 11. Memasuki tahap audit ready keuangan organisasi dan gereja setempat. Artinya, ketika diaudit, mereka sudah siap. Mereka sudah siap, jangan belum siap, mereka sudah siap. Nah, itulah yang kita bisa adakan untuk info sekilas tentang GSIA Indonesia. Kita berdoa, Tuhan, kami mohon biarlah gerejamu ini yang ada di Indonesia maupun yang ada di seluruh muka bumi, biarlah dapat berkembang terus ya Tuhan. Dan Tuhan, biarlah yang gerejamu yang ada di Indonesia sudah mengadakan roadmap pada tahun 2016 sampai dengan 2041 selama 25 tahun, biar ini terjadi. Ini sudah berjalan memasuki tahun yang tahapnya pertama, 5 tahun yang pertama. Biar ini terus terjadi sehingga gerejamu ini menjadi gereja terdepan pada akhirnya, dan kami semuanya tetap dibangun dan kami semuanya sudah siap untuk menyongsong Tuhan di awan-awan. Terima kasih Tuhan, memberkati akan umat-Mu dimanapun kami berada, kami berkati. Dan kami berkati mereka yang lagi mengikuti acara ini, dan biar Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Biarlah bukan sekedar kita dengar, tapi kita lakukan dan kita bagikan kepada banyak orang. Biarlah kita terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Kau Raja
Terima kasih Tuhan. Saudara sekalian, terimalah sukacita, damai sejahtera dan berkat daripada Bapa, kasih karunia demi kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian kami, supaya kami semakin dikesupaan dengan Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan berkat ini. Saudara sudah terima, bisa katakan amin. Amin saudara sekalian, Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.